Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, di depan saya ini ada aglonema yang sangat cantik, mewah, sehat dan subur. Namun, kita akan mengubahnya menjadi lebih cantik, lebih mewah, serta terjaga kesehatannya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa mengikuti saya. Jadi aglonema bisa tampil semakin cantik dan mewah. Daunnya semakin menarik, terutama warna daun itu bisa semakin menarik. Nah, teman-teman, caranya kita siapkan air bersih seperti ini di baskom. Air ini apakah gunanya untuk menyiram? Tentu saja bukan. Apakah untuk memandikan? Tentunya juga bukan. Nah, jadi untuk apa? Ada peruntukan lain, teman-teman bisa mengikutinya. Pokoknya nanti aglonema akan tampil semakin cantik dan mewah. Selain air ini, masih ada yang perlu disiapkan. Nah, ini yang kedua, tisu. Tisu gunanya untuk apa? Tentunya untuk melap. Tapi cara melapnya bagaimana? Teman-teman bisa melihat nanti sampai hasil akhirnya. Jadi pertama-tama kita siapkan air ini tadi, kemudian yang kedua tisu. Langkah-langkahnya, yang pertama kita ambil tisu 2 lembar. Ini tisu wajah ya teman-teman, atau untuk membersihkan muka. 1, 2 lembar. Kenapa harus 2 lembar? Tentunya kalau 1 tidak cukup, harus 2. Nah, setelah tisu ini siap, kita celupkan ke air. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, tapi jangan dibasahi semuanya, nanti bisa hancur tisunya. Baru kita lap dari daun atas sampai daun bawah. Ini kan sangat rimbun. Nah, seperti ini. Apalagi ini bermangkok, sangat bagus. Ya kan? Ini adalah aglonema white rose. Apalagi ini ada putih-putihnya. Ya teman-teman, kelihatan nggak putih-putih? Ini adalah antrakol. Sudah lama kan, jadi saatnya kita bersihkan antrakolnya. Jadi harus dari daun atas sampai daun bawah. Aglonema white rose saya ini sudah sangat sehat dan subur teman-teman. Jadi kalau divideokan lagi nanti, kita akan ganti potnya. Lihat teman-teman, potnya sangat tinggi dan tidak terlalu kecil juga sih, tetapi lihat penuh sesak. Nah, ya kan, jadi nanti akan kita pindahkan ke pot yang lain. Tapi kita lihat dulu caranya seperti ini. Kalau kita ingin aglonema kita tampil semakin cantik dan mewah, ini juga ya sudah sangat mendesak sebenarnya diganti potnya teman-teman, tetapi ya belum sempat, baru sempat bersihkan. Nah, kalau sudah mulai agak kering, ini tisunya kita celupkan lagi.
Ya, jadi daun paling atas sampai daun bawah. Semua daun nanti kita beginikan. Kalau ada airnya, biarkan menetes ke batang supaya segar. Karena aglonema saya ini, teman-teman ya, sudah kering juga medianya, cepat sekali kering karena sudah penuh sesakan. Jadi cepat kering. Jadi biarkanlah kita peras begini. Nah, jadi menetes ke bawah airnya. Sekaligus tersiram medianya. Kalau seperti ini, lihat teman-teman kotornya. Tetap kita masih pakai ya teman-teman. Kita bersihkan daun satu per satu. Jadi kotorannya menetes. Debu-debu yang lengket akan menetes. Ya bukan kotoran yang apa teman-teman, cuma debu. Kemudian ada juga antrakol. Jadi antrakolnya sudah, kenapa harus digeser ke bawah? Supaya antrakolnya ini turun ke medianya melalui batang. Jadi masih bermanfaat. Kemudian kotoran-kotoran di batang juga kita bersihkan. Jadi tampil mewah. Jadi tetap dilanjutkan dari daun atas ke daun bawah. Karena ini banyak ya teman-teman, bukan cuma satu batang. Jadi kita pindah juga ke yang lain. Jangan cuma satu batang saja. Nah, kalau sudah begini kotornya, kita bersihkan, kita buang ya. Saya buang. Aduh, teman-teman, sorry. Tersentuh tripodnya. Jadi kita ambil lagi sama tadi 2 lembar. Kalau 1 lembar tidak cukup, baru kita celupkan lagi ke air. Nah, tidak semuanya kita basahi, separuh saja. Kenapa separuh? Karena masih mau dibasahi nanti. Ya kan? Kita pindah ke daun lain. Ya tetap, karena ada antrakolnya, jadi kita bersihkan sekaligus menetes ke bawah. Jadi cara ini sangat efektif teman-teman, membersihkan aglonema. Jadi akan semakin cantik penampilannya, akan terlihat semakin mewah. Antrakolnya turun ke media. Lihat teman-teman, sudah kering sekali medianya. Padahal kemarin baru saya siram. Jadi kotoran-kotoran yang lengket di daun dan di batang akan hilang semua. Ya, jangan sampai ada daun terlewatkan, harus kita bersihkan semuanya. Teman-temannya seperti ini. Jadi antrakolnya kita dorong ke batang sampai ke akarnya, ke bawah, ke medianya. Jadi sambil kita tekan, jadi air yang ada di tisu akan keluar. Ini kan karena saya tekan begini, agak tekan tisunya, jadi menetes ke batang airnya. Air dari tisu ya teman-teman akan turun ke bawah. Nanti akan semakin cantik penampilannya. Nah, kalau sudah begini kan masih bisa dipakai, kita rendam lagi. Nah, baru kita pakai lagi. Jangan diperas teman-teman, supaya air yang menetes itu ke daun. Jadi tidak diperas tisunya. Seperti ini. Kelihatan tidak teman-teman daunnya semua? Nah, gini ya. Ini yang saya masih banyak putihnya, banyak antrakolnya. Kita beginikan, lap, dorong ke batang sambil ditekan-tekan tisunya, jadi airnya menetes. Ya teman-teman, semua daun kita bersihkan.
Jadi kelihatan tidak ada lagi nanti antrakolnya. Nah, kalau sudah kotor seperti ini, luar biasa kotornya kan, kita buang lagi. Lalu kita ambil lagi. Ya, ambil lagi 2 lembar. Seperti tadi, kita celupkan ke air. Baru kita pakai melap daun-daun yang belum dilap tadi. Ini tinggal daun yang bagian bawah teman-teman ya, bagian atas sudah semua dilap, tinggal yang bagian bawah. Jadi kita teliti jangan sampai ada daun yang terlewatkan. Ini sudah daun yang bagian bawah. Daun bawah banyak juga ya teman-teman ya, karena banyak batangnya di sini, batang besar semua. Anakannya sudah besar juga. Semua daun kita periksa. Kalau ada yang belum, kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Jadi debu-debu yang lengket bisa hilang semua. Begitu juga antrakol. Ya teman-teman, semua daun, jadi tidak ada yang tersisa. Jadi beginilah caranya agar aglonema kita tetap cantik. Ada air menetes yang sudah kotor menetes ke lantai, tidak apa-apa teman-teman ya, karena tidak semuanya sampai ke batang, ada juga yang ke samping. Nah ini kan sudah kotor, kita buang lagi. Kita ambil lagi, makanya ya tisu kan ya harus siapkan satu tempat, tidak boleh per lembar saja teman-teman. Nah kita celupkan lagi. Ya kita periksa daun yang belum dilap tadi, kita lap semuanya sampai sebersih-bersihnya. Jangan lupa teman-teman ya, batang daun juga. Batang daun sampai ke batang, kalau ada kotorannya kita bersihkan semuanya. Jadi nanti akan terlihat hasilnya setelah kita bersihkan seperti ini. Nah masih ada satu ikan seperti ini di tengah-tengah, terjepit daunnya, hampir ketinggalan satu lembar daunnya, tidak dibersihkan. Saking banyaknya daunnya teman-teman, karena sehat dan subur. Nah kan teman-teman sudah semua daunnya, kita pindah ke batang. Ya batangnya juga dibersihkan, jadi betul-betul nampak cantik. Tergesek teman-teman ya. Nah tidak pas. Nah begini baru pas. Batangnya kita bersihkan. Sudah semua teman-teman ya. Ini kotor kita buang. Sudah semua. Tetapi bukan cuma begini saja teman-teman ya, masih ada lanjutannya, yaitu bawah daun. Kalau bawah daun tidak terlalu kotor, tapi kita bersihkan juga. Jadi kalau ada penyakit-penyakitnya hilang. Ya, pindah ke bawah daun lagi. Kalau bawah daun yang penting dibasahi, dilap. Antrakol juga tidak terlalu banyak, tidak seperti di atas daun banyak antrakolnya. Kalau di bawah daun sedikit aja, karena saat disemprot ia langsung juga menetes. Nah, bawah daun juga dibersihkan semuanya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau ada penyakit-penyakit juga hilang. Jadi seperti orang mandi, dimandikan. Lihat nanti hasilnya teman-teman, pasti sangat jauh bedanya.
sebelum dibersihkan. Satu persatu kita bersihkan bawah daunnya. Jangan khawatir teman-teman ya, tisu ini kan sangat lembut karena tisu untuk muka, jadi daun tidak rusak. Kalau pakai kain bisa rusak, makanya saya pakai tisu teman-teman. Semua bawah daun kita bersihkan supaya kotoran-kotoran hilang, dan juga penyakit-penyakit kalau ada bisa hilang. Bawah daunnya harus semuanya bersih, sampai daun paling bawah kita bersihkan semua. Tapi kotorannya tidak sebanyak dengan atas daun. Bawah daun tidak terlalu teman-teman. Namun harus juga dibersihkan, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi harus juga dibersihkan. Oh, ini sudah. Ini bagian bawah, bagian paling bawah, daun paling bawah masuknya teman-teman. Nah, apakah sudah? Kita periksa lagi. Nah, ini masih ada satu. Jadi kalau sudah seperti ini tisu yang kotor kita pakai lap lantai. Nah, lantai juga dilap, air yang menetes-netes kita bersihkan pakai tisu bekas ini saja, sudah cukup. Sekarang saya sudah buang tisunya, kita lihat hasilnya dan lihat perbedaannya. Wow, teman-teman, Aglonema White Rose makin cantik dan mewah. Jadi beginilah cara merawat Aglonema White Rose agar semakin cantik, semakin sehat, semakin subur dan mewah. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya Aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.